Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Fendi. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bapak harap kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai TK kelas 6, mengenal perangkat lunak pembuat presentasi. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai perangkat lunak pembuat presentasi, sekarang ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu mengenal tab menu dan icon yang sering digunakan. Yaitu tab menu terdiri atas beberapa grup. Di dalam grup terdapat beberapa icon. Icon adalah suatu gambar atau simbol yang digunakan untuk mewakili suatu tugas atau objek. Memulai tugas menggunakan icon dengan cara mengklik icon tersebut. Icon pada tab menu Home. Tab menu Home berisi perintah-perintah untuk mengatur teks dan paragraf serta pengaturan slide. Perintah-perintah tersebut dikelompokkan pada grup. Berikut adalah icon pada tab menu Home. Yang pertama ada grup clipboard. Grup clipboard terdiri dari 4 icon perintah yaitu paste, cut, copy, dan format painter. Yang pertama ada paste untuk menampilkan objek yang telah disalin atau dipotong, atau sama dengan CTRL plus V. Kedua ada cut untuk memotong atau memindahkan objek. Ada copy untuk membuat salinan dari teks yang diblok atau objek terpilih. Keempat ada format painter untuk menyalin format suatu objek. Berikut adalah icon yang ada pada menu atau grup clipboard. Yang kedua ada slide. Grup slide terdiri dari 4 icon perintah yaitu new slide, layout, reset, dan section. Pertama ada new slide digunakan untuk menambahkan halaman slide baru. Kedua ada layout untuk mengubah model layout slide. Tiga ada reset untuk mengembalikan ke pengaturan awal posisi, ukuran, dan format slide. Keempat ada section untuk membagi halaman slide ke dalam beberapa seksi. Ketiga ada font. Pada grup font terdiri dari 13 icon perintah yaitu ada font box untuk memilih jenis huruf yang tersedia dalam sistem. Kedua ada font size box untuk mengubah ukuran huruf. Ketiga ada increase font size untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse. 4. Decrease font size untuk mengecilkan ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse. Berikut adalah tampilan pada grup font. 5. Clear all formatting untuk menghapus seluruh format yang telah diterapkan pada teks sehingga bagian teks terlihat dengan tampilan standar. Keenam, bold untuk menebalkan huruf pada teks terpilih. Sebagai alternatif menggunakan CTRL plus B. 7. Ada italic untuk membuat huruf miring. Alternatif menggunakan CTRL plus I. 8. Underline untuk memberi garis bawah pada teks terpilih. Alternatif menggunakan CTRL plus U. 9. Text shadow untuk memberi efek bayangan pada teks terpilih. 10. Straight talk untuk memberi garis coretan pada bagian tengah teks terpilih. 11 ada karakter spacing untuk mengatur jarak atau spasi renggangan antar huruf. 12 change size untuk mengubah teks terpilih menjadi huruf besar atau kecil. 13 ada font color untuk mengubah warna huruf dari teks terpilih. D ada paragraf. Grup paragraf terdiri dari 15 icon perintah. 1. Bullets untuk membuat paragraf penomoran dengan titik bulat atau bentuk objek lainnya. 2. Ada numbering untuk membuat paragraf penomoran dengan angka atau
dengan huruf. 3. Decrease indent untuk menggeser indentasi halaman ke sebelah kiri. 4. Ada increase indent untuk menggeser identitas halaman ke sebelah kanan. 5. Ada line spacing untuk mengatur jarak spasi antar baris teks. 6. Ada Alex text leaf untuk mengatur teks menjadi rata kiri. 7. Center untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Berikut adalah icon paragraf. 8. Ada Alex text rake untuk mengatur teks menjadi rata kanan atau CTRL+R. 9. Justify untuk mengatur teks menjadi rata kanan kiri, CTRL+J. 10. Left to right text direction untuk mengubah arah penulisan teks dari kiri ke kanan. 11. Right to left text direction untuk mengubah arah penulisan teks dari kanan ke kiri. 12. Ada columns untuk mengubah jumlah kolom teks, gaya koran atau majalah atau kolom dokumen convention. 12. Text direction untuk mengatur arah penulisan horizontal ke samping atau vertikal atas bawah. Alex text untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak, di sebelah atas atau di sebelah bawah kotak. 15. Ada convert to smart art untuk mengubah teks penomoran agar berada dalam objek shapes sehingga berbentuk ilustrasi visual. Selanjutnya ada icon pada tab menu insert. Pada tab insert adalah tab ketiga dari kiri yang terdapat pada Microsoft PowerPoint 2010. Tab insert secara garis besar berfungsi untuk menyisipkan objek atau atribut tertentu pada halaman slide yang telah digarap atau dikerjakan. Terdiri atas 7 grup icon perintah, yaitu A. Tables, B. Image, C. Illustration, D. Link, E. Text, F. Symbols, dan G. Media. Berikut adalah icon yang ada pada tab menu insert. Pertama ada tabel. Grup tabel digunakan untuk menyisipkan tabel ke dalam halaman slide yang telah dibuat. Nah, ini adalah icon tabel. Kedua ada image. Grup image terdiri dari 4 icon perintah, yaitu picture, clip art, screenshot, dan foto album. 1. Picture digunakan untuk menyisipkan gambar koleksi yang tersimpan dalam komputer atau memori eksternal. 2. Clip art untuk menyisipkan gambar-gambar yang disediakan oleh PowerPoint. 3. Screenshot untuk menyisipkan gambar hasil tangkapan layar monitor. 4. Foto album digunakan untuk menyisipkan album foto dari dalam folder. C. Illustration. Grup illustration terdiri dari 3 icon perintah, yaitu Shapes, Smart Art, dan Chart. Ini adalah icon pada grup illustration. Shapes digunakan untuk menyisipkan objek shapes atau bentuk-bentuk yang tersedia oleh aplikasi. 2. Smart Art untuk menyisipkan gambar ilustrasi visual dengan efek yang tersedia oleh aplikasi. 3. Chart untuk menyisipkan bentuk-bentuk diagram ke dalam halaman slide yang tengah dibuat. D. Links. Grup links hanya terdiri dari 2 icon perintah, yaitu hyperlink dan action. Berikut adalah icon pada grup links. Hyperlink untuk menyisipkan tautan ke luar dokumen seperti ke halaman web, dokumen lain, dan lain-lain. Fitur ini aktif setelah kita memblok atau suatu kata di halaman slide yang dibuat. Action untuk menyisipkan aksi tertentu terhadap objek terpilih. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat suatu file, program, dan lain-lain dengan mengklik objek yang telah disisipi action tadi. Text. Grup teks terdiri dari 6 icon perintah yang secara umum
digunakan untuk menyisipkan objek tulisan ke dalam halaman slide yang dibuat. Ini adalah icon pada grup teks. Yang pertama ada text box, digunakan untuk menyisipkan kotak ke dalam halaman slide, di mana kotak tersebut dapat diisi dengan tulisan. 2. Header and footer, digunakan untuk menyisipkan kop halaman, baik kop atas maupun kop di bawah halaman. 3. Word art, digunakan untuk menyisipkan tulisan bergaya artistik. Fitur ini lumrah di kebanyakan paket aplikasi Microsoft Office. 4. Date and time, digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu ke dalam slide sesuai dengan tanggal dan waktu yang berlaku di sistem. 5. Ada slide number untuk membubuhkan nomor slide. 6. Objek, untuk menyisipkan objek embedded atau file lain di luar PowerPoint. F. Simbol, grup simbol digunakan untuk menyisipkan simbol dan rumus ke dalam slide. Terdiri dari 2 icon perintah, yaitu equation, digunakan untuk menyisipkan simbol persamaan matematika yang umum digunakan. 2. Ada symbols, digunakan untuk menyisipkan simbol atau karakter khusus ke dalam slide yang dibuat. Ini adalah icon yang ada pada grup simbol. Selanjutnya media. Grup media secara garis besar digunakan untuk menyisipkan file multimedia ke dalam slide. 1. Ada video, untuk menyisipkan file video ke dalam slide. 2. Audio, untuk menyisipkan file audio atau suara ke dalam slide. Berikut adalah icon yang ada pada grup media. Selanjutnya ada icon pada tab menu desain. Ini adalah contoh-contoh desain yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Tab menu desain terdiri atas 3 grup, yaitu page setup, themes, dan background. Tab menu desain berisi icon yang berfungsi untuk membuat tampilan presentasi. Kita dapat mengubah ukuran dan tampilan background presentasi melalui tab desain ini. Selanjutnya ada icon pada tab menu transition. Di menu transition ini kita bisa menggunakan animasi pergantian slide dari slide 1 ke slide 2, slide 2 ke slide 3, dan seterusnya. Tab menu transition terdiri atas 3 grup, yaitu preview, transition to slide, dan timing. Tab menu transition berisi icon yang berfungsi untuk mengatur transisi antar slide. Kamu dapat memilih berbagai model transisi antar slide yang sudah tersedia. Selain itu, kamu juga dapat mengatur suara saat transisi berjalan serta durasinya. Selanjutnya pada icon pada tab menu animation. Di menu animation, kalian bisa menggunakan animasi untuk menampilkan tulisan atau yang lainnya. Tab menu animasi terdiri atas 4 grup, yaitu preview, animation, advanced animation, dan timing. Tab animation berisi icon-icon untuk membuat animasi objek. Selanjutnya icon pada tab menu slideshow. Tab menu slideshow terdiri atas 3 grup, yaitu start slideshow, setup, dan monitors. Tab slideshow berisi icon-icon untuk menampilkan dan mengatur presentasi layar penuh. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.